akhirah liman amana wa amila amalan shalihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya yang tak terhingga. Kita masih diberi kesempatan menjalani hidup dalam fana ini. Kita masih diberi kekuatan yang terima kasih. Yang paling berharga lagi adalah nikmat hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita, yang dengannya kita bisa berada di tempat yang mulia ini dalam menjalankan kewajiban kita selaku hambanya, ibadah sholat subuh berjamaah. Ya, insyaallah kita lanjutkan dengan ta'lim wal mudzakarah, tawasobil haq, tawasobil sabar, wa tawasobil marhamah. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita jalankan ini dicatat oleh Allah sebagai amalan shalihah. Hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Tinggal menghitung hari kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita berharap semoga Allah melimpahkan keberkahannya untuk kita di bulan Sya'ban ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan yang penuh barokah, yaitu bulan Ramadan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap dilimpah curahkan kepada uswah hasanah kita, qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya yang istiqomah menjalankan tuntunannya hingga akhir zaman. Hadirin, terkait dengan gambaran bulan Ramadan, alhamdulillah walaupun hanya sekilas atau bahkan hanya sedikit saja bisa memberikan gambaran kepada kita tentang bulan Ramadan, yang tentunya juga yang paling penting kita perhatikan selain kesiapan iman dan akhlak kita serta fisik, yaitu tidak kalah pentingnya terkait dengan ilmu, sehingga tentang tasawur ataupun persepsi Ramadan tidak keliru. Kedatangan bulan Ramadan tentu perkara yang memberikan begitu besar keuntungan yang akan diraih oleh seorang yang beriman manakala bisa memanfaatkannya dengan benar. Hadirin, mungkin dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan suatu doa yang mana ini adalah terkait dengan harapan kita di bulan Ramadan, yaitu doanya ketika memasuki malam bulan Ramadan dengan doa Allahumma sallimni li Ramadana wasallim Ramadana li wasallimhu minni mutaqabbal. Nah, ini doanya ya. Berdasarkan riwayat ini kedudukan hadis ini gharib. Maksud gharib itu jalurnya cuma satu. Kalau istilah bahasanya mah asing, karena dalam hadis itu ada istilah gharib, aziz, dan mutawatir. Gharib, ahad, dan mutawatir. Ya. Hadirin,
Kalau secara arti, Allahumma ya Allah salim, selamatkanlah ni aku li Ramadana, untuk bulan Ramadan. Wasallim Ramadana li, dan selamatkanlah Ramadan untukku. Wasallimhu, dan selamatkanlah ia maksudnya bulan Ramadan, minni dariku, mutaqabbala, agar diterima. Maksudnya apa? Allahumma ya Allah salim, selamatkanlah ni diriku. Ini adalah harapan agar diri kita di bulan Ramadan tidak kurang satu apa, sehingga dalam menjalankan ibadah Ramadan dengan nyaman, dengan mulus, karena tidak ada gangguan apa-apa terhadap diri kita. Kenapa? Karena kalau kita sakit, tentu tidak sempurna kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan, khususnya mengenai saum. Atau ada urusan-urusan yang mana pada akhirnya tidak fokus, tidak fokus untuk mulusnya aktivitas di bulan Ramadan. Jadi urusan masalah lain itu luas ya kaitannya, tapi itu gangguannya terhadap diri kita. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah agar kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, ya. Allahumma salimni li Ramadana, untuk bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Wasalim Ramadana li, dan selamatkan bulan Ramadan untukku. Di bulan Ramadan kita berharap aman, nyaman, tentram gitu ya. Tidak ada gangguan apa-apa, ya. Tidak ada bencana ya. Nah, itu kaitannya dengan peristiwa bulan Ramadan. Kita berharap tidak ada apa-apa ya. Apakah itu apa-apanya karena timbul dari diri kita sendiri, ya, timbul bencana itu, atau karena memang Allah menghendaki adanya bencana pada bulan itu. Nah, kita berharap bahwa di bulan Ramadan tidak ada kejadian yang menyebabkan ketidaknyamanannya pelaksanaan ibadah saum kita. Wasallim Ramadana li, selamatkan Ramadan untuk. Wasallimhu minni, dan selamatkanlah Ramadan dariku. Artinya kita memohon kepada Allah dari perkara-perkara yang bisa menodai bulan Ramadan karena maksiat yang kita lakukan. Karena kalau kita dengar materi yang ahad pertama disampaikan oleh Ustaz Budiman, walaupun memang setan-setan itu dibelenggu pada bulan Ramadan, tapi masalahnya tidak ada keterangan kalau setan dari jenis manusia dibelenggu juga. Dan jelas ini berkeliaran di hadapan kita, setan-setan dari jenis manusia. Setan itu sebenarnya apa? Sesuatu yang menyebabkan kita lalai untuk mengingat Allah. Itu adalah setan, gitu. Kita mau ngaji lah, daripada ngaji mendingan kita ini aja lah, nggak gitu. Nah, itu berarti tidak sadar apakah kita yang seperti itu atau orang lain untuk menggugurkan kita menjalankan suatu kebaikan, gitu. Nah, itu adalah setan, gitu. Ya, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ya, jadi kita juga kadang-kadang tidak nyadar setan loh, berarti kan itu ada setan dari jenis manusia, gitu ya. Yang tidak kelihatan, nah maka itu adalah bisikan-bisikan yang mana kita selalu gagal untuk menjalankan kebaikan. Itu setan dari golongan jin itu sangat halus membisikkan kita untuk kita gugur menjalankan kebaikan. Contohnya saja,
mungkin ibu ataupun bapak bangun itu setan itu sangat halus, tidak melarang kita sholat ya. Umpamanya bisikan kita, udah nggak usah sholat, mungkin tidak ada bisikan itu. Yang ada adalah masih malam gitu, masih lama, pas melek lihat jam, bukan jangan bangun, bukan, tapi masih lama, 30 menit lagi, lumayan kan gitu. Itu bisikannya begitu ya. Lama-lama kan kedengaran adzan, sadar lagi, baru adzan kedengeran kan gitu, baru adzan kedengeran qomat, kan bisa masbuk juga gitu. Akhirnya ya rada mendingan datang, tapi telat, bahkan mungkin bisa bablas gitu. Jadi itu sangat halus gitu, tidak terasa ya. Jadi setan dari golongan jin itu memang kita, nah itu yang selalu kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang menyelinap ke dalam dada manusia, dan itu ternyata minal jinnati wan nas. Nah ini juga sama, dari golongan manusia juga, tidak nyadar kita sudah ke arah perkara yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Nah, apalagi ini di bulan Ramadan, kita berharap diri kita sehat, tidak kurang satu apapun, sehingga mulus menjalankan ibadah saum, dan juga didukung dengan kondusifnya di bulan Ramadan, sehingga dalam pelaksanaannya pun nyaman, dan juga tidak dinodai oleh kegiatan-kegiatan maksiat yang kita lakukan di bulan Ramadan, sehingga pada akhirnya di situ ada harapan kita mutaqabbala, bahwa ibadah kita di bulan Ramadan diharapkan mutaqabbala, bahasa kitanya makbul, diterima ya gitu. Kenapa? Karena makbul ini syarat doa kita diijabah ya. Jadi amalan kita makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi modal agar permohonan kita diijabah ya. Jadi nanti jangan dibalik, doa kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Jadi kalaulah doa itu adalah sebuah permohonan, maka harapan kita mudah-mudahan permohonan kita diijabah, dan mudah-mudahan segala bentuk ibadah kita makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan dalam berdoa maka banggakan apa yang pantas kita banggakan dari amalan-amalan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan harapan itu diterima amalan kita yang terbaik, sehingga itu menjadi modal diijabahnya harapan-harapan kita. Nah, mungkin dalam kesempatan ini ya saya hanya bisa menyampaikan yang tadi ya. Jadi doa kita sebagai penutup di bulan Sya'ban memasuki bulan Ramadan, dengan permohonan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita, menyelamatkan Ramadan, dan juga menyelamatkan perkara-perkara yang bisa menodai diri kita dari perbuatan maksiat, sehingga kita penuh harapan dikabulnya, diterimanya amalan-amalan kita selama bulan Ramadan, yang kemudian itu menjadi harapan kita untuk diijabah apa yang kita inginkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kebenaran hanyalah milik Allah semata, kesalahan kekeliruan datangnya dari saya pribadi. Sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.